Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Baik, Pak Safrin. Gimana tempat kerjanya? Aman-aman atau bagaimana? Lancar? Aman, lancar. Alhamdulillah. Karena itu semua yang kita perlukan. Nah, ngomong-ngomong, sore ini kita membahas tentang apa yang akan kita bincang-bincangkan pada sore hari ini. Oke, baik Pak Safrin. Sebenarnya terima kasih Pak Safrin untuk kesediaan waktunya. Nah, sama-sama Ibu. Kita berdua untuk saling berbagi. Saya ingin berbagi satu persoalan yang saya temui di sekolah saya dengan Pak Safrin. Ini terkait Iya Pak Safrin, seorang guru saya yang akhir-akhir ini Pak Safrin kinerja kerjanya sedikit mengalami penurunan Pak Safrin. Iya. Awal-awalnya itu bagus Pak Safrin. Oh begitu ya. Iya. Nah, kira-kira dari bincang-bincang kita ini apa yang Ibu ingin dapatkan dari hasil bincang-bincang kita di sore hari ini? Ya, baik. Saya berharap setelah saya berbagi permasalahan ini dengan Pak Safrin, saya bisa menemukan solusi atau upaya-upaya apa yang bisa saya lakukan untuk guru ini sehingga kinerja kerjanya bisa kembali membaik, Pak Safrin. Oh ya betul, karena bagaimanapun kinerja itu ya sangat penting. Iya, Ya, Pak Safrin. lagi berhubungan dengan siswa itu ya sangat penting. Nah, kira-kira menurut Ibu Sepri, kinerja yang baik itu menurut Ibu Sepri seperti apa sebenarnya? Dikatakan bahwa kinerja itu baik. Iya, kinerja yang baik itu sebagai seorang guru yang pastinya Pak Safrin harus sesuai dengan bertindak sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah kita sepakati di sekolah. Selain itu, sebagai seorang guru yang pastinya Pak Safrin itu harus bisa artinya mengajar sesuai dengan waktu yang sudah diberikan, ada di dalam kelas untuk bertemu dengan anak-anak. Namun akhir-akhir ini si Pak teman guru saya ini, Pak Guru, Pak Safrin tidak lagi melakukan tugas itu dengan sepenuhnya, Pak Safrin. Iya. Dari situ berarti Ibu merasa khawatir dengan kondisinya, bagaimana Ibu itu pinginnya ya seperti apa yang diamanahkan, yaitu aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Iya. Nah, kira-kira dari hal itu, kalau kita lihat dari segi ukuran angka, kira-kira pada posisi berapa rekan sejawat tersebut berada? Posisinya saat ini posisi 7 Pak Safrin. Iya, posisi 7. Ini kalau kita cek-cek posisi 7 ya sudah mendekati juga sempurna, tapi mungkin Ibu menginginkan yang terbaik lagi Ya. supaya kewajiban itu lebih diutamakan dibanding hal-hal yang lain. Nah, apa penyebabnya sebenarnya sampai Ibu memberikan dia pada posisi 7? Penyebabnya ya seperti yang tadi saya sampaikan Pak Safrin, karena beliau jarang masuk kelas, datang pun sering terlambat. Kalaupun datang, kalaupun tidak ada waktu mengajar, ya paling sudah pulang lebih awal. Seperti itu Pak Safrin. Nah ini berarti
harus butuh yang ekstra ini untuk menanganinya. Iya, Nah, Pak Safrin. kira-kira dalam melihat itu mungkin sudah ada cara-cara yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah rekan sejawat di sekolah terkait dengan apa yang Ibu inginkan. Iya, Pak Safrin. Jadi ketika saya melihat kinerjanya sudah tidak lagi seperti semula, saya sudah pernah mencoba memanggil dia secara pribadi, Pak Oh Safrin, iya, untuk menanyakan penyebabnya dan bertanya apa, artinya saya bertanya mengapa sampai hal ini bisa terjadi iya, dengan, iya, iya, dan setelah dia menyampaikan apa penyebabnya, kita berdua berusaha, kita sudah saling berbicara dan iya, ya iya. saya untuk menemukan menguatkan dia bahwa tugas tanggung jawabnya di sekolah itu menjadi tugas tanggung jawab yang harus diprioritaskan, Pak Safrin. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, Ibu sudah lakukan yang terbaik, itu merupakan hal yang terbaik karena pengambilan secara pribadi itu artinya itu sebagai bentuk kekeluargaan dan bagaimana supaya masalah bersama itu selesai secara kekeluargaan. Eh, Namun apa dalam penyampaian itu mungkin ada hambatan dalam menyelesaikan ketika pemanggilan, mungkin ada hambatan-hambatan apa yang Ibu rasakan ketika memanggil secara pribadi di ruangan khusus mungkin? Iya, sebenarnya tidak terlalu ada hambatan yang besar, hanya dari beliau mungkin karena, beliau saat ini sedang mengembang tugas yang lain juga dan beliau Hmm. belum bisa, memprioritaskan mana yang harus lebih utama dalam pemilihan tugas itu sih, Pak Safrin. Iya, iya. Berarti mengutamakan tugasnya yang tadi seperti Ibu bilang, bahwa Ibu sudah sampaikan, sudah pemanggilan, Ibu sudah berikan juga hal-hal yang ingin secara kekeluargaan diselesaikan. Apakah ada cara lain lagi ke depannya supaya dalam penyelesaian masalah ini lebih maksimal yang mungkin Ibu rasa, oh ini tinggal ini yang belum saya terapkan. Saya, setelah saya melakukan pemanggilan itu, saya juga memberi solusi kepada dia bahwa, kalaupun memang ada di saat yang bersamaan tugas tanggung jawab itu berdua itu harus Iya, jalan, iya, ya harus, supaya tidak satu ditinggalkan, satu, dilaksanakan, maka berupaya melaksanakan kedua-duanya dengan, memilih cara-cara yang lebih efektif. Misalkan, iya. kalau saat dia harus bertugas di tempat lain yang menuntut kehadirannya, sedangkan di sekolah itu dia juga punya jam, ya mungkin dia bisa meminta bantuan rekan sejawatnya yang mengampu mata pelajaran yang sama untuk bisa ada di kelas, membantu Hmm. membimbing anak-anaknya ketika dia memberi tugas. Ya, ya. Ini Ibu sudah berikan yang terbaik ini. Yang pertama pemanggilan, yang kedua juga sudah memberikan solusi bagaimana kinerjanya supaya lebih maksimal dan mengutamakan kewajiban. Kira-kira dari itu mungkin Ibu ada bahwa ini rekan sejawat ini sudah berhasil. Kira-kira indikator apa dikatakan berhasil bahwa Ibu sudah sampaikan tadi pemanggilan secara pribadi, kemudian memberikan solusi. Mungkin indikator apa yang bisa Ibu berikan bahwa dia sudah ada perubahan ke hal apa yang Ibu mau? Iya, Pak Safrin. Jadi setelah saya memanggil secara pribadi, membantu dia mencari jalan-jalan keluar atau Iya, langkah iya, iya, iya. itu memang ada perubahan. Beberapa Iya, kali saya melihat bahwa ketika dia tidak hadir di sekolah, dia meminta bantuan rekan sejawatnya, rekan temannya yang mengampu mata pelajaran yang sama untuk bisa ada di kelas, sekedar membantu mengawasi anak-anak ketika dia memberi tugas. Seperti iya. itu, Pak Safrin. Itu berarti sudah ada perubahan. Nah, namun mungkin ini membutuhkan komitmen. Iya. Kira-kira menurut Ibu komitmen yang dibangun itu seperti apa supaya ini berjalan terus sesuai dengan apa yang diharapkan.
sebagai rekan sejawat kan, rekan yang baik itu bagaimana mengarahkan temannya supaya bekerja lebih maksimal lagi. Mungkin ada komitmen apa yang harus dibangun supaya lebih maksimal dalam mengatasi masalah ini? Iya, baik. Saya membuat komitmen dengan beliau bahwa jika di kemudian hari kinerjanya kembali tidak baik, tidak bagus Ah, iya, lagi, iya. mungkin tidak hanya sekedar pemanggilan secara persuasif yang saya lakukan, tapi mungkin saya Iya, bisa iya. melakukan penilaian secara tertulis, Kak Safrin. Itu komitmen saya dengan dia, dan dia juga bersedia menerima komitmen itu. Nah, berarti ada, kalau bahasa hari-harinya ada hubungan keakraban dan atau chemistry-nya ada berarti. Ya, Artinya setelah kita berikan itu, dia ada respon positifnya terhadap apa yang Ibu sampaikan. Nah, ngomong-ngomong tadi dari awal ada permasalahan tentang rekan sejawat yang tidak maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian Ibu sudah menentukan pemecahan masalahnya dengan kedua, yang pertama itu bagaimana pemanggilan secara individu atau berdua saja dalam satu ruangan, kemudian yang kedua juga memberikan saran, kemudian yang ketiga menyampaikan tentang komitmen. Itu merupakan hal yang bagus, dan itu kalau kita terapkan ya itu akan membangun komitmen secara bersama dalam membangun pendidikan di sekolah. Nah, itu yang saya dapat dari rangkuman percakapan kita atau bincang-bincang kita sore ini. Nah, setelah kita berbincang-bincang sore ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbagi, setelah kita berbicara perasaan Ibu tentang masalah rekan sejawat? Mungkin Ibu bisa sampaikan perasaannya bagaimana setelah berbagi? Saya merasa lebih senang, Pak Safrin. Saya merasa berbahagia karena dapat menemukan solusi lah dari permasalahan saya. Tujuan saya ini dapat tercapai, Pak Safrin. Ya, alhamdulillah. Berarti sedikit permasalahan, dan saya akan tertarik dan saya ingin mendengar bagaimana kelanjutannya tentang pemecahan masalah ini. Bagaimanapun ini merupakan hal yang sangat bagus, hal yang sangat baru kalau kita terapkan di sekolah. Mungkin masih ada yang ingin kita bincang-bincangkan sore ini terkait dengan apa yang ingin Ibu bincangkan? Sepertinya semua yang saya butuhkan dari perbincangan ini sudah terjawab, Pak Safrin. Untuk itu, alhamdulillah. Berarti tidak ada sedikit lega ketika kita berbincang sore ini, walaupun mungkin tidak secara maksimal, namun Ibu sudah menemukan suatu kesenangan tersendiri ketika berbagi. Dan saya pinginnya kedepannya ingin mendengar lagi dari Ibu, ingin berbagi bagaimana berbincang-bincang supaya apa yang kita alami bersama bisa terselesaikan. Mungkin sampai di sini saja perbincangan kita. Ya, selamat sore Ibu. Sore Pak Safrin, dan terima kasih Pak Safrin. Ya, sama-sama Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu. Tetap jaya selalu ya, semangat. Ya.